Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Duta Besar Indonesia untuk Vietnam di tahun 2020 sampai 2016 sampai 2020. Akhir 2020. Yes. Ibnu Hadi, Pak Ibnu Hadi, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Saya ingin ke Pak Ibnu dulu, Pak. Kalau terakhir bertugas tahun 2000? Terakhir akhir 2020. Zaman COVID. Itu di saat itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ekonomi Vietnam itu akan seperti tahun lalu, Pak, tumbuh 8% di tengah ancaman global, Ya. Atau memang itu terjadi setelah masa tugas Anda selesai, Pak? Sebenarnya sejak saya tiba itu Vietnam mengalami pertumbuhan tinggi dalam pengertian 7-9% itu sebelum saya tiba. Oh. Jadi pas saya tiba di awal tahun 2016 itu mereka sudah in the middle of that process of experiencing high economic growth. Yeah. Jadi waktu saya tiba, beberapa hal yang signifikan change ya yang terlihat ya, secara fisik ya, jalan-jalan tol itu baru jalan. Infrastruktur ya. Airport yang di Hanoi sudah pernah ke sana ya, itu juga baru diresmikan. Kemudian juga beberapa fasilitas kawasan industri ya di selatan maupun di utara itu sudah berjalan dengan baik. Dalam pengertian bahwa Vietnam itu sangat mendorong manufacturing industry. Jadi angka-angka yang fantastis itu kan tahun lalu 8%, tahun ini dicanangkan malah mau 10%, Pak Ibnu Hadi. Itu kemungkinan besar memang benar ya, bukan sesuatu yang fabrikasi gitu supaya bersaing dengan negara ASEAN begitu? Kalau menurut saya itu sustainable ya, karena sudah tercipta sejak tahun 2010-an ya saya lihat ya. Memang ada hiccups ya. Waktu saya datang 2015 itu dia sedikit agak turun, sekitar 5%. Kemudian zaman 2016, tolong saya dikoreksi ya Pak ya, itu dia naik lagi menjadi 7%, 8%. Jadi selama saya di sana itu sekitar 7-8%. Kecuali COVID 2020. Ikut terkena pukulan juga. Setelah saya pulang, ternyata dia continuously berada di tingkat seperti itu ya. Dari sejak Anda bertugas, Pak, sampai kemudian selesai, apakah memang sebegitu pesatnya pertumbuhan industri, khususnya manufaktur di Vietnam yang Anda lihat, atau seperti apa, Pak? Bisa digambarkan? Dia pesat dalam industri karena memang sudah menjadi kesepakatan nasional ya. Jangan lupa bahwa Vietnam adalah negara komunis, hanya satu partai, jadi one command ya, one decision ya. Jadi once it is decided from the top, langsung dijalankan sampai ke bawah, unified ya, seragam. Dan itu sudah komitmen mereka seperti itu. Seperti yang saya katakan, kebijakan Doi Moi atau economic reform itu dicetuskan sejak 1986. Sejak itu gradually ekonominya Vietnam itu mengalami transformasi sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Tahun lalu itu angkanya, Pak, pariwisata itu meningkat pesat juga di Vietnam. Sebetulnya apakah memang misalnya kita bandingkan dengan Indonesia langsung ya, Pak, tidak apple to apple karena kita lebih besar memang. Tapi untuk destinasi wisata, lalu untuk sistemnya, untuk kemudahan berkunjung, itu apakah memang sebegitu pesatnya diperbaiki oleh Vietnam atau seperti apa Anda lihat? Kalau pariwisata, saya to some extent ikut terlibat. Karena zaman saya itu, the second airlines of Vietnam, yang sempat terkenal sebagai Bikini Airlines, namanya Vietjet ya. Itu kan di-launch kan tahun 2015 kalau nggak salah. Itu waktu itu kalau tidak salah cara marketing begitu ya di dalam pesawat ya? Oke. Sebenarnya waktu itu dia launching ke satu destinasi resort beach ya, sehingga pas launchingnya itu pramugarinya pakai bikini di awalnya saja. Di awalnya. Di awalnya, jadi nggak seterusnya pakai bikini. Tapi anyway itu jadi terkenal jadi Bikini Airlines. Sebetulnya lebih menarik destinasi wisata di sana atau di Indonesia yang amat sangat beragam sebetulnya, Pak?
Kalau bicara, saya bukan ahli pariwisata ya, tapi kan kalau pariwisata itu kan bukan hanya objek yang dijual ya, Betul. tetapi lebih kepada infrastrukturnya. Iya. Apakah itu convenient, apakah itu nyaman. Nah itu dia menyediakan seperti itu. Seperti toilet aja ya, toiletnya itu memang bersih kok. Malah lebih bersih daripada China. Unified ya, di berbagai objek ya. Mungkin udah pernah lihat ya di sana ya. Jadi zaman saya itu Vietjet itu berdiri dan agresif dalam mengembangkan destinasi-destinasi yang sifatnya direct flight termasuk Indonesia. Oke. Nah saat itu zaman saya kebetulan dia pertama kali launching direct flight dari Bali ke Ho Chi Minh City, kemudian lanjut dengan Jakarta Ho Chi Minh City dan sekarang ada direct flight dari Bali kepada Vietnam. Jadi memang jemput bola, terutama termasuk ke Indonesia yang pasarnya besar, supaya kemudian masuk ke sana. Betul. Terakhir Pak, sebelum saya tanya kepada narasumber yang lain, Pak Ibnu, apakah memang benar kunci dari kemajuan pertumbuhan ekonomi Vietnam itu karena tadi yang Anda sudah katakan juga, otoritarian karena satu komando, hanya ada satu partai, atau memang kesadaran bersama bahwa mereka memang harus maju lebih pesat? Mungkin dua-duanya ya. Dua-duanya. Tetapi jangan lupa bahwa Vietnam itu secara historis itu memang Vietnam Utara. Ini kan memang murni kan komunis ya. Betul. Nah, sementara selatan itu kan awalnya kan bukan komunis. Mereka terjadi unifikasi pada tahun 76 secara resmi menjadi satu. Setelah Perang Vietnam ya? Setelah Perang Vietnam. Oke. Nah, di situ memang asas satu komando itu dijalankan secara konsekuen. Kalau masalah Doi Moi itu sebenarnya kalau kita pelajari ya, itu sebenarnya copy paste dari reformasinya China. Jadi sebenarnya kebijakan ekonomi Vietnam ya to some extent itu adalah sama dengan kebijakan China. Deng Xiaoping ya waktu itu ya. Tapi dengan skala yang lebih kecil begitu ya? Betul. Kalau begitu, apa yang terjadi di Vietnam tidak mungkin lah di Indonesia, karena di sana tidak ada demokrasi dan di Indonesia kan negara demokrasi. Pendapat Anda, Pak? Wah, ini udah masuknya ke ranah politik. Ya. Jadi yang jelas kalau menurut saya sih intinya kepastian hukum. Jadi kalau pelaku ekonomi begitu dia mau melakukan bisnis dia kan memerlukan kepastian ya. Rules and the games-nya itu kan jelas ya. Itu yang dia ingin dapatkan. Pegang, ya? Kemudian dalam pelaksanaannya memang harus terjadi misalkan kasus-kasus gitu ya atau permasalahannya. Itu memang government itu harus handy, harus siap. Cepat ya. Nah, itu yang memang saya lihat itu sudah merupakan way of life-nya orang Vietnam. Bukan orang Vietnam, bahkan government pemerintah Vietnam aparatusnya demikian. Nah, itu yang mungkin agak berbeda dengan kita. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.